Aziz, aku nikah kamu timpan anak Fatimatul Zahra serta mas kawin 2 juta rupiah. Aku terima nikah Fatimatul Zahra dengan mas kawin ini legar tadi. Masih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang sama-sama kita hormati Bapak Wali, yang sama-sama kita hormati acara akad nikah saudara kami Fathul Aziz dengan Fatimatul Zahra yang bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2025 akan segera kita sama-sama mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini lejelo niki lungguh tiang bisa melaksanakan salah satu tugas kita, yaitu untuk menikahkan saudara Fathul Aziz dengan Fatimatul Zahra. Tentunya acara niki akan melalui dengan beberapa acara. Yang pertama, acara pembukaan. Untuk barokahnya acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama buka acara ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu rangkaian akad nikah, yang pada kesempatan ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak KUA, kepada beliau kami doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو
كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان من المتزوج أفضل من 7 ركعة من العبد وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواطون ولا الزواطات وقال تزوج النساء فإنهن يأتين بالمال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ini dane Bapak Kadus, dane tokoh agama, tokoh masyarakat, ini mami sangat gigi hadirin para saksi nikah yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wadi dan keluarga besar mempelai perempuan yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati dan saya muliakan pula. Hadirin wal hadirat para saksi nikah rahimakumullah. Sangat bahagia, senang itu pengantin yang saya cintai. Tidak akan berhenti juga sampai kita mati. Ini haram sana dengan berani kita tetap akan ada. Nah oleh karena itu makanya karena nikah ini bukan hanya sunnah Nabi, tetapi yang lebih utama adalah nikah ini adalah merupakan ibadah. Makanya apapun ibadah yang kita lakukan
sebaiknya kita awali dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Di dalam salah satu hadis Nabi. Sesungguhnya niat itu, sesungguhnya apapun yang kamu sekalian lakukan, harus dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap apa yang kamu lakukan harus dibanding dengan niat. Harus dengan niat, dalam kemudian setiap seseorang wa innama likulli akan mendapatkan apa yang dia niat. Nah ini Bapak sekalian. Jadi demi Muhammad niat dong anak di mah pegawaian selain sudah kita memperoleh pahala dari niat itu. Makanya niat ini penting sekali. Awali niat, awali teman-teman kita berdua dengan niat. Berikutnya, ketika kita sudah dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya sudah mempunyai tanggung jawab yang cukup besar ketika kita sudah menyatakan sah pernikahannya secara itu. Nah ini kisah, makanya ketika kita sudah mampu menikah, kita dianjurkan segera untuk menikah. Ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda-pemudi, jika kamu sudah mampu untuk menikah, maka segeralah kamu menikah. Segera untuk menikah. Cukup umur, tua mampu biaya, segera menikah. Ini penting supaya kita segera menikah. Tentu yang satu itu memang di kita. Umur tua mau tahun ibu-ibu ya doang. Gimana dan bila mau masih pengantin baru dan pasien dengan yang berjorak nih kita pandangan itu. Nah ini kita berdengar di dalam mirip ini baru. Karena dia masih pandangan itu pengantin baru pandangan itu. Karena jadi ada batasan umur. Kalau kita berumur mulai dari 20 tahun ke atas sampai dengan 30 atau 35 ini masih pandangan hidup. Masih besar. Lamun doa 35 ke atas 40, 45 ini tidak mulai doanya kita. Nanti orang pegangan itu. Pegangan itu. Nah setelah umur 50 ya dipaksakan berhidup. Nah itu Perjuangan hidup. Atau perjuangan hidup. Itulah kita romantika kehidupan di dalam berkeluarga. Saya yakin adiknya berdua masuk ke sehat. Intinya itu telah sehat pengantin mampu. Lalu berikutnya, anakku berdua juga setelah sah nantinya sebagai suami istri tentunya juga punya hak dan kewajiban. Perhatikan pengantin ini, anak ada kewajiban yang utama yang harus dilaksanakan. Dan ada yang tetap harus konsisten dilaksanakan oleh seorang istri ketika sudah bersuami. Ya, ini bisa harus bergawe menjadi tetap anak kalau ingin menjadi istri yang baik. Salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW pernah bertanya kepada Rasul, ayyun nisa'i khairun? Siapakah istri yang paling baik? Qala maka Nabi kita menjawab, allati tasurruhu idza nadhara. Istri yang solehah itu, istri yang baik itu adalah allati tasurruhu nadhara. Allati tasurruhu idza nadhara. Istri yang menyenangkan ketika dipandang oleh suami. Nah ini kisah pertama nanti. Nah oleh karena itu anakku berdua pengantin ini usahakan zaman Nabi ini kan zaman serba lengkap kita mau apa seperti kepen sudah beli dan itu ini 2 minggu lengkap. Tinggal dia pesan-pesan ke HP di Bali sudah keluar, sudah tinggal kita terima. Nah ini kita kemudahan sekarang ini. Jadi tidak ada alasan sebagai seorang istri ketika kita mengatakan bejaruat
penting pokok inti nana ajarannya saat senang senang. Usahakan melayani suami dengan baik, secara zahir maupun batin. Siwayan akhir sana kejut semama, itu salah satu. Kejut anak semama. Ya, lalu bisa mengajak adinda secara zahir bagus, melayani secara batin juga bagus. Secara batin maksudnya ada semama, memerangan semama. Hari hukum dan semama bersama. Nah ini salah satu tanda bahwa kita sudah mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sang suami. Nah ini pertama, yang pertama. Yang kedua, watu'ti'uhu idza amara. Seorang istri taat kepada suami ketika disuruh. Kalau disuruh tidak wajib. Nah ini kita lihat. Banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan sekali. Di samping itu juga yang utama anak berdua, terutama pengajian ini, lama pemilik sebenarnya gampang. Sebagai seorang istri kalau ingin jaminannya surga atau pahalanya mendapatkan surga anak berdua, jaga yang tadi. Pesan Nabi itu memilih, masa dia milih anak? Ingat. Sahabat Salman bahasa Nabi dan salah satu hadisnya iza sallatil mar'atu khamsaha. Kemudian yang ketiga, wa ta'at zaujaha, dan seorang istri taat kepada sang suaminya. Wa hafizat farjaha, dan seorang istri menjaga kehormatan dirinya. Ilaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka dikatakan bagi wanita tersebut, masuklah kamu ke surga lewat pintu mana saja yang kamu kehendaki. Jadi gampang. Makanya jaga sangat penting baru nikahan ini. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan yang kedua mentaati suami. Ini kita rumus ini, dia rumus di pengajian ini. Maka ketika kita mampu melaksanakan yang dua ini, maka kita bertanya. Soalnya rumus malu mana? Taat kepada Allah, taat kepada Nabi, dengan cara taat kepada Allah, taat kepada dengan cara melaksanakan perintah Allah, lalu kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Maka gampang sebenarnya. Jaga. Tapi mampukah kita mana dari perkara sederhana? Terutama pengantin. Mau nyantana PKPK, sholat-sholat tahun. Namun sholat-sholat tanah, insya Allah sudah dijamin oleh Allah. Disuruh masuk di mana saja. Asalkan kita betul-betul melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, dan kemudian kita melaksanakan ketaatan kepada suami. Ya, ingat untuk pengajian ini. Ini juga yang sunnah karena ini bapak dengar yang penting itu saja dikerjakan cuma dua. Berikutnya sebagai suami, pengajian mama sekarang sudah berubah status. Sebentar lagi saudara akan berubah status menjadi pemimpin rumah. Ingat-ingat banyak-banyak antara tetapi kita akan tua berstatus sebagai rumah tangga, maka kita harus mampu memberikan contoh yang baik. Nah, di samping itu juga akan dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah SWT sampai sejauh mana kebenaran. Oke? Nah, ingat-ingat apa ditanya? Makanya banyak-banyak antara PKPK dilaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai sambil dengan sengaja. Berikutnya ada kedua dalam mengobrol ini pasien dengan tuanannya. Ingat-ingat ini saya sampaikan di baik. Saran satu komen ini baik oh anak sekali dulu. Pintar apapun kita, setinggi apapun anak ini masalah. Pasti ada masalah. Dan mulai dia. Dan itu sudah biasa. Mulai dia ada ini dengan masalah siapapun itu. Siapapun mau pendidikan tinggi mau semuanya sama. Nah oleh karena itu bismillah. Tetap harus kita betul-betul pandai. Dia harus betul-betul kita harus jeli mengatur rumah tangga kita supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan keluarga. Yang kebenaran sunnah paling noleng saya akan mulai dia mungkin tahu searah. Kenapa dia harus jaminan surga? Karena terlalu banyak saja masalah yang ada di dalam rumah tangga. Maka di sanalah kelebihan yang diberikan oleh
Kita ketika kita sudah menuju perintah Allah dalam bentuk pernikahan ini dan melaksanakan sunnah Nabi kita. Makanya harus pandai-pandai sekali lagi mengatur, jaga bagaimana pasangan kalau berkeluarga dengan sebaik-baiknya, sampai selesai. Enggak menjadi sehat, pasangan menolak menjadi dong. Gitu. Lalu ya banyak-banyaklah pendapat-pendapat yang lain. Berikutnya, setelah kita menikah dan setelah sah nantinya sebagai suami istri, ingat dari lupa anak berarti masih saya ingatkan bila mudah merali melihat kedua keturunan soleh. Makanya saya tetap juga berpesan awali pertemuan dengan sang istri tercinta. Doa yang disuka warid dan sudah diajarkan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitan. Ya. Allahumma jannibna syaitan. Atau bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitan mimpi ma. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa-apa yang engkau telah melakukan. Jangan lupa berdoa anak kepada sekedar tak ingat ada yang ingat kalau semua anak kalau ingat baca bismillah. Penting masihnya nanti jangan lupa berdoa. Kalau kita mau mengirimkan generasi penerus yang soleh, awali mereka. Lebih tahu sampai tadi karena memang harus begitu kan. Mulai dia ini bisa dikawin begitu. Memang kalau kita mau melahirkan, ya berdoa supaya ketemu kita. Lalu berikutnya, munani ngobrol dengan tuan anak. Kawan kawan sida masih berdoa dengan doa. Makanya di dalam salah satu hadis tadi kita mau salah boleh dijelaskan. Nah, dengan doa menjadi dua yang dulu dengan doa. Di dalam salah satu hadis dijelaskan abaruka salah satu. Adapun bapak-bapakmu itu adalah tiga. Yang pertama abuka alladzi waladaka. Yang kedua, yang pertama dengan doa sida yang telah melahirkan. Dia dengan doa. Lalu kemudian yang kedua alladzi zawwajaka ibnatahu. Orang tua yang telah menikahkanmu. Ibnatahu akan anaknya. Jadi mendoa kepada dia. Jadi dengan doa teman-teman. Lalu kemudian saya katakan adalah alladzi allamaka wa huwa afdaluhum. Nah, ini bahasa. Ya, dalam salah satu hadis ini. Jadi orang tua yang ketiga adalah alladzi orang tua yang telah mengajarkan. Wa huwa dan adapun orang tua yang telah mengajar kamu itu adalah afdaluhum yang paling utama di antara mereka. Jadi guru ternyata paling utama. Allah hadah itu ternyata paling utama. Jadi main-main guru dan nanti masuk ke jalan bukan dibantah. Apalagi kita belajar nulis, apalagi kita tahu mati. Mulai dari guru selat-selat sampai guru menjadi dan semuanya adalah guru. Maka ingat penting juga guru. Paling utama itu hormat guru. Nah ini kita di dalam salah satu hadis ini. Saya tahu yang ada di dalamnya. Jadi betapa mulianya seorang. Jangan terlihat kalau sebelum ngaji atau terangkat yang kita bukan sembahyang karena dengan sebab itu. Karena banyak sekali nyanyian yang mengatakan dengan sebab itu. Maka taatlah kepada terakhir. Anakku kedua, sediman dia saksian pernikahan anak ini. Bosnya kamu mana? Mana? Silakan Bapak Wali. Kita harus sunat Bapak Wali. Kita harus ini Wali Masamu minta ke kantor. Qul hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Selanjutnya saya akan panggil dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 12 Mei tahun 2025 masih bertepatan dengan tanggal 14 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah. Acara akan nikah dan kabul saudara Fathul Aziz bin Yusuf dengan saudari Fatimah Zahra binti Mahzan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu dia mendawamkan dari Bapak Wali yaitu Bapak Mahzan untuk menikahkan putrinya Fatimah Zahra
dengan Fathul Aziz bin Yusuf dengan mahar atau mas kawin uang 2 juta rupiah di Bandung. Ini jadi mari saya bincang dulu pada saat kita bersama nanti mereka. Acara berikutnya mari kita akan saksikan izin pengantin ini untuk Bapak Mana ikuti apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, izinkan saya untuk menikah dengan laki-laki pilihan saya. Sekali lagi, Bapak, izinkan saya menikah putrimu Fatimah Zahra dengan laki-laki pilihan saya yang bernama Fathul Aziz bin Yusuf dengan mas kawin uang 2 juta rupiah dibayar tunai. Ya, kita bijak. Satu daun harus berkata. Satu kedua. Inna huwa al-hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dejuluan pengantin. Ya. Kita akan sepakati bersama yang kedua sesuatu. Sah. Sah. Budut baik. Waduh. Fathul Aziz, aku nikah kamu timpan anak Fatimatul Zahra serta mas kawin 2 juta rupiah. Aku terima nikah Fatimah Zahra dengan mas kawin Cat. Mohon saksi mohon. Ini leger dati. Maksud enak di sini apa? Lu dengar. Kamu saling bahasa. Bahasa Sasak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Aziz, aku nikahkan kamu timpan anak Fatimatul Zahra serta mas kawin 2 juta rupiah. Aku terima nikah Fatimah Zahra serta mas kawin 2 juta rupiah. Sah. Kita doakan. Selanjutnya pendatangan pada semua.
Beda oleh sini. Wah, kemarin baru tuh. Pun, gue pun. Oke, Bapak Wali dan kedua orang saksi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon berkenan kembali ke tempat. Oke, jadi kami saya bijak diri pada saksi yang saya hormati dan sampaikan acara berikutnya. Mari kita akan saksikan bersama penyerahan mahar sekaligus penyerahan. Bisa londong tadi. Iya. Dengan munin dah. Tium. Ini lebih. Rendang garingnya. Saudara berdua, sesaat setelah akad nikah dan kabul kita nyatakan sah secara hukum, maka pada saat ini juga saudara berdua sudah sah sebagai suami dan istri. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan saudara berdua di dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan pernikahan saudara berdua diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kembali doa kita nyatakan sudah selesai. Para hadirin dan kedua mempelai yang berbahagia, sebagai rangkaian acara terakhir acara doa, dalam hal ini kami minta kesediaan Ustaz Fajri untuk memimpin doa kepada beliau yang dahulu. Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lahuma, ij'al bainahuma sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan. Allahumma rzuq lahuma rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi. وألف بينهما يا الله في صحة وعافية ولطف وعافية. اللهم ارزق لهما يا الله ولدا ولدا زاكٍ وزاكية ماهرا وماهرة حافظا وحافظة واحفظ بينهما يا الله من جميع الآفات والآهات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك العظيم نبيك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah hadir pada saksi nikah pada hari ini. Ya, sekali lagi dia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu ucapan selamat dan salam-salaman kepada kedua mempelai. Ya, kami mengucapkan selamat berbahagia. Mudah-mudahan saudara kami Fathul Aziz menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insyaallah nantinya akan diberikan zuriyah, keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama mengucapkan selamat dan bersalam-salaman kepada kedua mempelai. I need an intervention, divine intervention, you know. Only in my crucial moments do they pay attention carefully.